Oke, adik-adik penggemar Dimensi 3. Kenapa ya kakak lagi suka dengan ini nih, jarak antar dua garis yang bersilangan. Tapi jangan yang terlalu mudah ya. Jarak dua garis yang bersilangan tuh mudah kalau kita bisa menentukan satu buah garis yang tegak lurus dengan kedua garis yang ditanyakan jaraknya. Misalnya, eh, ini gambar sedikit aja di sini, nanti kakak hapus lagi ya. Misalnya jarak antara diagonal sisi ini dengan diagonal ruang ini bersilangan, tapi terlalu mudah. Kenapa? Karena kita langsung bisa tahu bahwa dari tengah sini ke sini ini tegak lurus sama tegak lurus. Alhasil kita cuma nyari jarak ini, yang kalau diterusin ke sini ini cuma sepertiganya. Nah, ini terlalu mudah gitu ya. Nah, oke, jadi kita bikin soal yang odds ya, yang mencari garis penghubung dua garis yang ditanya yang tegak lurus dua-duanya itu sulit dibayangkan. Nah, masih ada cara lain ya. Cara lainnya adalah ada dua paling tidak. Selain cara yang tadi itu kalau mudah ya. Yaitu dua garis yang ditanyakan kita perluas jadi dua bidang yang sejajar. Jadi dua bidang yang sejajar, yang satu melalui garis hijau, yang satu melalui garis merah ya. Ini ceritanya nih 2 sama 2 gitu. Jarak antara garis hijau dengan garis merah. Apakah kalian bisa membuat dua garis sejajar, yang satu dua buah bidang sejajar, maaf, yang satu melalui hijau, yang satu melalui merah? Silahkan ayo. Dan di situ seninya, di situ tantangannya. Nanti kalau udah dapat bidangnya udah gampang. Oke, mau di pause videonya dan dicoba dulu, silahkan. Tidak usah hitungannya, nanti hitungannya bareng-bareng ya. Bikin aja di kertas contoh gambar ini, tulis ke kertas, buat sebuah bidang melalui garis hijau, buat sebuah bidang melalui garis merah, tapi bidang itu, dua bidang itu harus sejajar. Nggak ada rumusnya ya, harus ini coba sendiri. Coba clue-nya dari mana coba? Lihat deh. Lihat, ini ada garis seperti ini nih. Ini ada titik ini. Kalau kakak coba kasih garis dari tengah ini ke sini, ini ke sini, ini sebuah bidang yang melalui garis merah bukan? Oke, save ya. Nah, sekarang ini kalau dari sini ya, kakak lihat di sini ada garis yang seperti ini. Nah, ini kakak bikin biar sejajar sama ini. Jadi dari sini kakak jatuhin ke sini. Hijau. Nariknya harus lurus. Gitu, oke. Nah, ini dari sini kakak pengen sejajarin ini jadi ke tengah sini. Nah, dari sini ke sini. Apakah kalian bisa lihat ada bidang hijau berbentuk apa itu kalau diiris dengan kubus? Ya, bidang tuh nggak ada bentuknya ya, tapi kalau udah diiris dengan kubus ada bentuknya. Nah, ini bidang bentuk apa nih? Iya, bentuknya belah ketupat ya. Belah ketupat ya. Yang merah sejajar dengan yang hijau. Iya, sejajar. Cuma nih, kalau kalian lihat ya, bahwa ini nih, kalau misalnya garis yang belakang ini kakak terusin, yang belakang bawah kakak terusin ya, kemudian dari titik ini di lantai kakak kasih garis ke sini dengan jarak ini cuma 2 ya. Kenapa? Biar sejajar dengan yang hijau bawah. Dari sini ke sini kurang lurus. Nah, terus kakak tebelin deh. Nah, bisa kan semua mendapatkan garis merah tuh, garis merah, bidang merah tuh ya.
dua bidang itu sejajar. Oke? Nah, berarti sekarang pertanyaannya jarak antara bidang hijau dan bidang merah. Kalau bidang hijau dan bidang merahnya kakak dalam satu gambar yang sama begini, jadi ini gini, nah, ini ke sini, ini ke sini, ini. Oh, sorry. Hmm. Tahu nggak kalian bentuk ini bentuk apa? Jadi ininya cuma kakak hubungin aja nih, ini kakak hubungin itu. Ya udah gambarnya pakai yang kiri aja deh, yang kanan jelek ya. Ini namanya istilahnya paralel epipedum. Pernah dengar? Paralel epipedum itu seperti prisma tapi didoyongin. Didoyonginnya bahasanya Betawi ya. Misalnya gini, ini ada sebuah tabung tapi terbuat dari tanah liat ya. Nah, ini lantai. Nah, ini atap. Nah, lalu atapnya karena pergeseran kerak bumi tuh, atapnya ini geser ke sana, ini geser ke sini. Tapi tetap mempertahankan ketinggian sehingga tingginya tetap sama dengan gambar semula, ya, tingginya tetap sama dengan gambar semula. Tapi ini lingkarannya di sini, lingkarannya di sini gitu. Volumenya nggak berubah. Jadi volumenya tetap luas alas lingkaran ini kali tinggi. Cuma ini tingginya bukan yang miring ini, tapi tingginya adalah jarak antara lingkaran atas dengan lingkaran bawah. Oke? Jadi sebuah bentuk paralel epipedum ya, volumenya tetap luas alas kali tinggi kayak prisma ya. Tapi tingginya itu nggak miring, tingginya harus tegak lurus bidang alas. Sebenarnya prinsipnya seperti prinsip jajar genjang juga, cuma volume. Oke? Nah, sekarang kalian lihat deh. Kalau paralel epipedum ini ya, kalau paralel epipedum ini alasnya adalah ini, alasnya kuning ini ya. Atau ini pasangan alas atasnya, maka tingginya mana? Ya tingginya adalah tinggi dari kubus ini, tinggi dari kubus ini. Berarti luas kuning, oke, dikali tinggi 1 sama dengan, nah kalau alasnya ini gimana? Bisa nggak ini sebagai alas? Ini sebagai alas. Jadi ini sebagai alasnya. Bisa alas sama atasnya tuh bidang merah sama bidang hijau ya. Kakak tulis luas apa sih ini, biru ya, biru muda ya. Kali tinggi 2. Tahu nggak tinggi satunya berapa? Tinggi satunya 4. Tahu nggak tinggi 2-nya berapa? Tinggi 2-nya adalah jarak antara dua bidang sejajar ini. Jadi ini adalah pertanyaan final dari soal ini. Oke? Tahu luas kuning berapa? Luas kuning adalah 2 dikali 4. 2 dikali 4. Luas kuning ini begini gambarnya. Nah tuh, ini 2, ini 4. Bisa dipahami? Segini 2, jarak antara 2 ini sama 2 ini tuh 4. Oke? Tinggi ini 4 juga. Luas biru berapa? Tahu nggak? Biru ini, luas biru ini atau luas merah ini nih, ini adalah sebuah belah ketupat yang luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi setengah kali 4 akar 3 kali 4 akar 2. Oke? Dikali tinggi 2 ini pertanyaan final. Ya udah, dengan hitungan sederhana nanti T2 ini bisa dicari. Oke? 4 sama 4, 4 sama 4. Ini 2 ke sana.
Berarti hasilnya 4 per akar 6. Atau 2 per 3 akar 6. Mudah ya? Hitungannya dikit banget, Kak. Iya. Yang susah adalah mengubah soal tadinya 2 bidang yang bersilangan, jadi 2 bidang yang sejajar. 2 garis yang bersilangan jadi 2 bidang yang sejajar. 2 bidang yang sejajar itu kalau dihubung-hubungin jadi paralel epipedum. Paralel epipedum itu volumenya ya adalah luas alas kali tinggi. Alas itu adalah yang kuning ini atau yang kuning ini. Ya. Kalau tingginya adalah tinggi balok. Kalau luasnya adalah bidang merah ini atau bidang hijau ini, jadi bidang yang kakak stabilin biru nih, tingginya adalah pertanyaan dari soal ini, yaitu jarak antara bidang ini, bidang merah dan bidang hijau. Oke, jadi jawabannya 2 per 3 akar 6. Nah, sekarang cara kedua, cara vektor. Lebih mudah. Ya, lebih mudah. Asal tahu beberapa perhitungan dasar rumus vektor ya. Ini sulitnya di bagian bukan berhitungnya, tapi berhayalnya ya, berhayal gambarnya. Oke, sekarang cara vektor. Kita urutannya gimana? Kakak nggak ulang lagi ya, di video sebelumnya udah ada, dibuka aja video sebelumnya, caranya gimana. Pertama, semua yang terlibat PA ya. Ini bukan A. A, B, C, D, PE. P itu koordinatnya apa P? P itu jaraknya ke depan adalah 4, jaraknya ke kiri 2, jaraknya ke lantai 0. Oke semua? Bisa ya. Lanjut lagi. Kalau E, jaraknya ke depan 4, jaraknya ke bawah jaraknya ke kiri 0, nempel dinding kiri, jaraknya ke bawah 4. Oke. Ini apa? G ya. Jaraknya ke depan 0, jaraknya ke kiri 4, jaraknya ke lantai 4. Oke. Ini apa? B. B itu 4,4,00 karena di lantai. Oke. Berarti kita butuh yang wajib itu vektor PE boleh, EP boleh, vektor BG boleh, vektor GB boleh ya. Vektor PE komponennya kurangin deh 0, min 2, 4. Oke. 0, min 2, 4. Vektor BG, G kurang B, min 4, 4 kurang 4, 0, 4 kurang 0, 4. Nah, kemudian pilih. Kakak bilang pilih karena silakan salah satu ya vektor yang dibuat dari salah satu awalnya titik di garis hijau, satu lagi titik di garis merah. Jadi gini, boleh PB, boleh kakak tulis dulu, boleh PB, boleh PG, boleh EB, boleh PG. Yang mana aja boleh, cari yang gampangan komponennya. Kakak lihat PB ini paling gampang ya. Jadi tapi nggak boleh yang sama-sama merah ya. Jadi satu titik di hijau, satu titik di merah, lalu dihubungin. Nah, kakak pilih PB. PB itu komponen X-nya 0, 4 ke 4 ya. 4 kurang 2, 2. 0 kurang 0, 0. Itu kan PB enak ya. Langkah berikutnya adalah dua vektor yang akan diukur jaraknya itu kita cross. PE cross BG. Karena ini duanya bisa keluar, IJK ini tinggal 0 min 1 2. Oke. Karena ini duanya juga bisa keluar, ini min 2 0 2. Oke. Sehingga 4 bisa keluar. Ini 4. Nah, ini tengahnya dikasih min dulu ya. Nah, untuk tahu komponen atas adalah tutup kolom I. Sehingga jadinya min 2 kurang 0.
Oke, jadi min 2. Oke, untuk tengah yang udah min duluan dari rumus, tutup kolom J, sehingga 0 ditambah 4 jadi 4, tapi memang sudah ada minnya. Oke, jadi min 4. Nah, untuk yang komponen bawah, tutup kolom K, 0 kurang 2 min 2. Karena masih genap semua, keluarin aja langsung 2-nya lagi jadi 8 nih 4-nya. Ini jadi min 1, min 2, min 1. Oke, ini kakak namain vektor N deh gitu ya. Kakak pakai istilah huruf N, singkatan dari vektor normal gitu aja ya. Kenapa disebut vektor normal? Karena vektor inilah ya yang arahnya menembus sebuah bidang ya, menembus sebuah bidang yang lihat deh di teorinya ya pokoknya ya, kenapa kakak normal di video sebelum ini. Kakak mau cepetin karena hampir maghrib ya. Langsung jarak yang ditanya. Oke, sekali lagi nanti dilihat ya sebabnya kenapa kakak menamakan vektor normal di video sebelum ini, juga urut-urutannya. Nah, jawabannya adalah salah satu vektor yang kita pilih. Nanti kalian kerjakan ulang dengan memilihnya tidak PB. Pilihnya yang lain, bisa PG, bisa EB, bisa GP, ya, pokoknya salah satu dari di hijau, salah satu di merah ya. Nah, ini kakak pilih PB dulu. Jawabannya adalah PB dot normal dibagi panjang normalnya. Terus dimutlakin kalau memang negatif, karena jarak nggak ada yang negatif ya. Nah, ini apa nih? PSO, proyeksi skalar ortogonal. Jadi jarak merah dengan jarak hijau adalah hasil proyeksi PB pada vektor normal. Ya, didotin. Ini PB-nya bisa juga keluar, langsung aja deh didot. 020 didotin dengan 8, ini berarti 8 dikali 0 tambah kurang 4 tambah 0. Oke. Nah, terus panjang vektor normalnya 8 akar 1 tambah 4 tambah 1. Dimutlakin. 8 bagi 8 habis. Atasnya min 4, bawahnya akar 6. Jadi 4 per akar 6 atau 2/3 akar 6. Jawabannya sama dengan cara biasa ini. Oke? Oke. Silakan dipelajari gimana cara vektor ya. Cara vektor ini enaknya apa? Sifatnya tidak ada sifatnya udah urutannya ya, udah ada urutan kerja yang sudah pasti ya, yang step by stepnya sudah baku ya, sudah. Sedangkan yang ini ada tantangan sedikit masalah mencari gambarnya. Oke? Kak, minta soal dong. Iya sebentar, kita bikin soal satu lagi, nggak dibahas di video ini. Bisa dibahas di video berikutnya, bisa juga karena bosen, udah 2 video, jarak antar 2 garis silangan, kakak nggak bahas, cuma ngasih jawabannya aja ya. Nah, begini, kalau soal yang tadi dibahas kan jarak antara garis hijaunya gini ya, yang ini. Dengan garis merah yang tadi begini ya. Ya, ini nih bekas ini. Oh, ini dia, lihat ini ya. Sekarang garis merahnya kakak ganti jadi begini. Ya, rusuknya 4 juga deh. Rusuknya 4 juga, ini berarti 22. Nah, cari jaraknya dengan 2 cara. Kakak yakin yang vektor bisa semua kalau mengikuti urutan kerjanya. Yang ini mungkin yang tantangan. Oke. Kakak kasih clue, ini bisa juga dengan cara volume paralel epipedum juga. Cuma ini nanti dapatnya jaraknya 4/3 akar 6. Kalau ini kan 2/3 akar 6. Nah, lebih jauh dong. Iya, kelihatan kok lebih jauh ya. Nah. Oke, ini PR dengan 2 cara juga. Nah, kakak
anggap kalian belum bisa kalau cuma bisa cara vektor doang. Harus bisa cara ini juga. Oke? Oke, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.